Sekarang keluarga besar Bapak Haji Sukamto di sini tepangkeun terlebih dahulunya. Ini teh dari orang Sunda. Ibu dan Bapak, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ryan Indrawan. Zaman now sekarang mah ya. Jadi bukan Rian tapi Ryan. Nah, kemana Mas Ryan? Nah, jadi kalau ibu dan bapak bertemu dengan saya, biasanya saya ini godegnya, jenggotnya panjang segini. Cuma karena ibu saya selalu setiap hari nyuruh dicukur, dihilangkan, jadi hilang sampai saat ini. Karena lebih taat kepada Ibu Rama, kepada ibu dan bapak daripada manjangin jenggot saya. Saya dari Tasikmalaya, ibu dan bapak. Sekarang saya mondok di Pondok Digital Rahmatan lil Alamin, pimpinan Bapak Haji Sukamto dan Bapak Ustadz Alpin Firdaus. Bersama dengan saya rombongan yang berbahagia dari seluruh kota di Indonesia. Indonesia ini sekarang hadir ke sini cuma salah satu perwakilan. Pertama ini ada dari Bandung. Bapak Ustadz Sandi, ini paling muda insya Allah Bapak, Ibu. Termasuk saya masih jomblo ini. Barangkali di sini ada janda di sini. Yang kedua ini ada dari Riau. Riau itu pulau Sumatera. Ada dari Tasikmalaya, guru saya. Saya mah Kabupaten Tasikmalaya, ini mah kota Tasikmalayanya. Kalau Tasikmalaya kabupatennya agak dekat, lebih dekat daripada ke Jakarta, lebih dekat ke negara Australia. Saking Aqsal Madinah. Akhir-akhirnya Tasikmalaya dah kampung saya. Kemudian ini ada Ustadz Akbar dari Bengkulu. Negara apa Bengkulu? Masih Indonesia ya. Masih Indonesia, tentunya di Pulau Sumatera. Jadi masih banyak harimau di sini di Sumatera. Salah satunya ini secara makna harimau. Harimau dakwah, amin. Selanjutnya, nah ini guru saya juga Ustadz Mukhlis SH. Ya saya belum tadi lupa beliau Sandi CPS. Nah, ini dari Muhammad Rezki Esos, alhamdulillah S1. Ada nih S2 Bapak Ustadz Muhammad Diaul Haq Ghani SHMhan. Nah ini Muhammad Amin Akbar Esos. Ada lagi ini Ustadz Haikal Mukhlis SH Sarjana Hukum. Kalau ada sengketa ke sini ya. Ada di sini Ustadz Habib SPT Sarjana Peternakan. Nah, alhamdulillah kami dari rombongan Wonosari terima kasih banyak atas sambutan dari Bapak dan Ibu sekalian di sini. Alhamdulillah sudah berapa jam ada di sini Ibu? Sudah berapa jam menunggu di sini? Dari jam 5 menunggu maghrib, menunggu berbuka puasa. Alhamdulillah. Saya ucapkan kepada yang terhormat di sini para tokoh alim ulama masyarakat umaro. Mudah-mudahan para tokoh masyarakat kita, orang tua kita di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, amin. Diberikan keberkahan, amin. Diberikan keturunan yang soleh dan solehah, amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir, mari kita doakan bersama kepada tokoh masyarakat kita yang baru meninggal. Bapak siapa? Haji Tuwaji. Bapak? Duwaji. Tuwaji. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirlana waladayya amin. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Ar-Ridha rahimakumullah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedikit saya akan menyampaikan sebelum buka puasa. Ada yang nelepon, tolak.
sedikit menyampaikan, walaupun ilmu yang akan saya sampaikan ini mungkin ibu dan bapak juga sudah sering mendengar, tetapi tidak disebut ahli ilmu seseorang ketika dia sudah cukup mendengar satu kali. Bisa dikatakan ahli ilmu kalau dia sudah mengulang selama 1000 kali. Bapak Ibu mengulang surah Al-Ikhlas baru juga 5 kali belum hafal-hafal, apalagi surat yang agak susah. Tabat syada abi lahabi wa tab ma agnan humalu makasab, apa yang susah teh? Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun la abudu mata budun wala antum abiduna ma'abud wala antum abiduna ma'abud wala ana abiduna ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala antum abiduna ma'abud, terus sampai zuhur. Dari subuh sampai zuhur gak habis-habis. Baru ngulang 5 kali sudah capek. 5 kali sudah menyerah, tidak disebut ahli ilmu. Baca 1000 kali, kalau sudah tidak bisa-bisa berarti keterlaluan itu. Apalagi sekarang sudah mendekati malam Lailatul Qadar, baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata imam, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata makmum, til. Wa ma adraka ma lailatul tul. Lailatul tul. Saling menyalahkan. Balik lagi, inang janahu fi lailatul qad. Ah benar cenah. Wa ma adraka ma lailatul tul. Sampai tidak beres-beres. Diganti lagi surahnya. Surah apa? Yang paling terkenal surah apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Intinya ketika belum mengulang sampai 1000 kali, jangan kita menyerah karena itu tidak disebut ahli ilmu. Nah, ada yang saya sampaikan suatu hadis mengenai amal-amalan yang tidak akan pernah putus sampai kita meninggal dunia. Nah, ibu dan bapak, cung yang pengen masuk surga. Saya juga mau. Semua pengen masuk surga? Nah, cung yang pengen mati sekarang? Tidak. Ibu harus tahu syaratnya masuk surga teh harus mati dulu. Ada orang masuk surga belum meninggal? Tidak ada. Syarat sebelum masuk surga itu harus terlebih dahulu meninggal. Mati mah ayam mati, manusia mati. Kalau di Sunda mah ada peribahasa. Kalau untuk orang namanya pupus. Pupus. Kalau untuk ayam mati. Kalau di Indonesia mau ayam, mau manusia, mau sapi, mau kucing mati. Gak tahu kalau di Jawa. Insya Allah kan saya sudah jadi orang Jawa sekarang saya. Sudah 3 hari lebih, makanya sudah beberapa bulan saya di Jogja di sini. Sudah hampir 9 bulan. Kalau ibu dan bapak mengandung, insya Allah sudah punya anak itu. Insya Allah akhir April nanti saya sudah 9 bulan. Sudah jadi orang Jogja. Iki wong. Iki wong apik. Alhamdulillah. Kulo bagja. Nah, apa saja amalan, 3 amalan yang tidak akan pernah terputus walau kita sudah meninggal dunia. Dalam hadis dikatakan, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasatin. Ada yang make illa min sodakotin lagi, ada yang langsung jadi taukid. Sodakotin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin solihin yad'ulahu. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ketika seorang ibnu Adam, anak Adam, kita anak Adam, kita semua anak keturunan Nabi, harus bangga ibu dan bapak. Ibu teh keturunan Nabi,
Alhamdulillah. Nabi siapa? Nabi Adam. Semua ibnu Adam. Bahkan dikatakan kan bahwa kullu bani Adam khotoun. Semua anak Adam, keturunan Adam ada dalam kesalahan. Nah, terlepas dari kesalahan, kita juga akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Kebaikan yang 3 ini yang akan terus mengalir ketika kita meninggal pun, pertama, sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah dalam kitab Bulughul Maram dikatakan tentang masalah sodakoh yang lebih utama adalah penuhi dulu kebutuhan pribadi, istri, keluarga, anak-anak, termasuk hutang. Apa ibu? Bukan kutang, tapi hutang. Awas. Apa cenah? Hutang. Lebih abdol bayarkan dulu hutang, karena hutang kalau tidak dibayar sampai meninggal, Nabi SAW pun tidak mau menyelati orang yang memiliki hutang. Sekarang banyak di media sosial ada orang yang meninggal, hutang masih ada, terus ibu tersebut atau orang yang memiliki hutang tersebut menagih dalam keadaan duka. Nah, harusnya itu ada mediasi terlebih dahulu. Sebaik-baik mungkin masalah hutang. Bahkan yang lebih baiknya dikatakan seperti ini. Untuk orang yang memiliki hutang, baik itu hutang harta ataupun hutang manusia seperti kesalahan atau lainnya, obrolkan baik-baik dengan keluarga. Nah, sodakoh jariyah yang akan terus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal adalah sodakoh yang diberikan kepada yang membutuhkan. Catat. Sekali lagi apa? Sodakoh yang baik itu adalah sodakoh yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, sekarang diperlihatkan bagaimana sodakoh kepada orang yang tidak membutuhkan. Bisa jadi harta yang kita sodakohkan, harta yang kita berikan tidak dipakai. Ketika kita tahu harta kita tidak dipakai, maka kita akan sakit hati. Misalkan ada tetangga kita kelaparan, dilihat dari menu makanannya ada kolak sabun, ada goreng paku, ada pepes besi. Nah, kelihatan butuh, kasih kepada kita apa yang kita punya setelah kebutuhan pribadi kita telah selesai. Faham? Jadi jangan sampai seperti ini, memberikan sedekah kepada orang lain sedangkan diri kita kekurangan, anak kita mati kelaparan. Naudzubillahi min dzalik. Tapi ada cerita Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ketika beliau di usaha untuk mencari nafkah untuk Sayyidah Fatimah, yaitu putrinya Rasulullah SAW, sudah memiliki harta untuk 1 kali makan, malah dikasih kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Allah melihat perjuangan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan memberikan gantinya. Jadi yang lebih utama mah mending keneh atau lebih baik kita penuhi dulu kebutuhan pribadi kita. Idza mata ibnu Adam in qata alaihi amaluhu, yang tadi seluruh amal-amalan termasuk amal-amalan sholat kita terputus, tidak akan terus mengalir kecuali pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan oleh kita sendiri. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kita pakai, bukan banyaknya ilmu yang kita tahu, bukan sebanyak apa kitab yang kita hafal, sebanyak apa ilmu yang kita punya, tetapi saat ilmu itu hanya ada di kepala, ilmu itu hanya sampai di telinga saja tanpa kita salurkan,
tanpa kita manfaatkan, tanpa kita amalkan, ilmu itu tidak berarti apa-apa Bapak dan Ibu. Misalkan ilmu itu sangat mudah. Masuk ke masjid menggunakan kaki kanan. Ini jangan takut Ibu, walaupun angin besar seperti ini, insya Allah kalau meninggal kita syahid. Karena meninggal di masjid. Wah, ada ini gempa di masjid, kelabakan saat gempa, pada pengen keluar, diam di masjid, kalau mati syahid. Kan lagi sholat seperti itu Ibu dan Bapak, lagi sholat, walaupun ada gempa bumi besar-besaran, kita keluar sedang menunaikan sholat sebelum ruku umpamanya, di saat kita keluar walaupun kita sudah lari-larian boleh melanjutkan sholat, tapi lebih baik di masjid karena mati syahid insya Allah. Siapa teh syahid? Ini teh kayak orang yang takut. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau. Siap mati? Belum. Kan aneh ini. Kalau mau mati, kalau mau masuk surga harus siap mati. Tetapi matinya dalam keadaan husnul khoti, dalam keadaan baik. Nah, menurut saya ini dalam keadaan baik. Mau sekarang mati? Enggak. Ada ini cerita, mohon maaf. Lihat seperti ini. Cerita zaman Nabi Musa. Boleh saya berdiri? Mau lihat ke ibu-ibu sebelah sana yang cantik-cantik? Punten Bapak. Tak akan kelihatan. Roma Irama ini teh. Punten. Ibu dan Bapak, ada cerita seperti ini. Zaman Nabi Musa alaihi salam. Seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tetapi pemuda tersebut pada awalnya orang yang berdosa. Pendosa berat. Tukang mengambil hak orang lain, menyakiti hati orang lain, membawa barang orang lain tanpa izin, membunuh, bahkan dia berani zina itu. Memberani menjina. Kalau kata orang Sunda mah tukang bobok, tukang torok, tukang ngarojok, liang orok. Artinya itu yang tadi. Begal, ya seperti itu. Buat perbuatan jahat. Sehingga Nabi Musa diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengusir orang tersebut dari kampung tersebut. Kalau tidak diusir, maka kampung yang ada di dalamnya Nabi Musa akan dihancurkan oleh Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa ya Allah? Satu orang yang melakukan kejahatan, tetapi engkau akan mengancam ribuan nyawa yang ada di dalamnya." Nabi Musa sedang ngopi. Ada kopi zaman dulu. Kata Bapak di sini ada yang suka udud, Bapak pengarsa? Udah merokok teh kopi. Ternyata ada serangga semut, 5 semut naik kepada kakinya Nabi Musa. 1 semut menggigit. Kemudian Nabi Musa kesakitan dan dimatikan semuanya, digiris semua sampai 5 semut tersebut mati. Saya nanya, berapa semut yang gigit? 1. Berapa yang dimatikan? 5. Setelah itu datanglah Jibril. "Hei ya Musa, lagi ngapain kamu?" Ini lagi ngopi." "Sama siapa?" "Sama Bapak." "Lagi udud." "Sedang apa?" "Tapi ini ada semut." "Kenapa semutnya?" "Ada yang gigit." "Berapa yang menggigit?" 1. "Berapa yang kau bunuh?" 5. Nabi Musa langsung tersentuh. Oh, ini maksud Allah. Saat dalam satu kampung ada seorang yang berdosa, maka semua yang akan kena azabnya. Maka orang yang berkata, duit-duit gue, yang dosa-dosa gue, yang disiksa gue, dia tidak tahu bahwa yang dihukum akan semua. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ketika itu Nabi Musa langsung mengusir orang tersebut dari kampung halamannya. Gak apa-apa ya Allah, gak apa-apa ya Allah. Di sini insya Allah sudah ridho, kan? Sudah ridho meninggal di sini semua insya Allah. Insya Allah. Husnul khoti. Bayangkan ibu, ini ganjarannya kalau kita meninggal saat pengajian. Ridho. Ini masih jadi arido ini. Wah.
Nah, akhirnya diusirlah orang tersebut dan dilupakan selama beberapa tahun. Kemudian ibu dan bapak, suatu hari Nabi Musa dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, "Wahai Musa, lihatlah di ujung pantai sana ada seseorang hambaku kekasihku yang meninggal husnul khotimah. Lihatlah orang tersebut dan kuburkan secara layak." Ternyata ibu dan bapak, Nabi Musa setelah melangkahkan kaki demi kaki, melangkah satu langkah demi langkah, terlihat di kejauhan ada satu orang yang sedang terbaring meninggal. Tetapi tidak jelas wajahnya, karena wajahnya kureb. Oh, bagiin tehnya tuh, insya Allah. Jangan diminum sekarang. Saya juga dari Wonosari ini haus. Baru kali ini saya pengajian tidak dikasih air. Karena puasa. Bapak Ibu dan budiman, Bapak Ibu yang budiman, ketika Nabi Musa melihat dengan sangat jelas sekali, agak-agak kenal orang ini. Dilihat dari ujung kepala, lihat ke sini, jangan lihat enteh, jangan tergoda oleh enteh. Lihat ke sini, dilihat dari atas. Oh iya, kepalanya asal terlihat, rambutnya seperti ini, badannya seperti ini. Dibuka sedikit-sedikit, ibu dan bapak awas. Jika kita memperlakukan orang yang sudah meninggal, jangan keras-keras, karena rasa sakitnya sakaratul maut masih terasa saat kita masih muda ada dalam kubur. Sedikit-sedikit Nabi Musa dibaringkan agar terlihat siapa wajah orang tersebut. Sedikit-sedikit diperlihatkan, sedikit. Terlihat. Ternyata orang yang meninggal tersebut adalah orang yang diusir oleh Nabi Musa tahun-tahunan yang lalu. Karena apa? Dia berkata, Nabi Musa berkata, "Ya Allah, kenapa orang ini orang yang engkau usir tahun lalu, sekarang engkau perintahkan aku untuk mengurusi orang ini karena kata kau ini orang yang baik?" Maka Jibril menjawab bahwa orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti ini. Kalau ada angin besar jangan kemana-mana. Kalau kita meninggal insya Allah husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, ilmu yang bermanfaat sekali lagi, laksanakan terlebih dahulu yang kita tahu. Misalkan masuk ke masjid menggunakan kaki sebelah kanan, jangan seperti ini. Nah, ini salah satu mengamalkan ilmu. Lihat, minum dengan tangan kanan, jangan yang kiri. Berdoa ketika melihat wajah kita di cermin, Allahumma kama hasanta kholqi fahasin huluki. Masuk WC apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubais. Jadi ilmu-ilmu kecil yang sudah kita tahu, amalkan, praktekkan dari sekarang. Kalau kita meninggal, amal tersebut akan terus mengalir. Satu lagi, ilmu yang disampaikan kepada orang lain, yuntafa'u bihi, memanfaatkan ilmu tersebut diberikan kepada orang lain sehingga bermanfaat. Misalkan di sini ibu dan bapak menasihati satu sama lain, memberikan ilmu satu sama lain. Ada yang belum bisa baca Iqra, ibu dan bapak kasih tahu, kasih belajar sehingga bisa hafal Iqra. Selama orang tersebut membaca Al-Quran dari hasil apa yang kita ajarkan, insya Allah walaupun kita sudah meninggal, kita akan mendapatkan snack. Sok bagiin dulu snacknya. Ini bakal mengalir sampai alam kubur ini. Ini termasuk. Nah, dan yang ketiga, ini yang termasuk yang pertama, sodakoh jariah. Nah, ini bakal terus mengalir. Harus dimakan, dibacakan doa kebaikan bagi yang menerimanya. Nah, dalam hadis dikatakan yang terakhir, ibu dan bapak, sebelum kita berbuka berapa menit lagi ini? Jam 6 lebih 2.
jam 6 lebih 2. Kalau di saya di Wonosari jam 6 pas ya. Jam 6 pas. Sekarang udah jam berapa itu? 10 menit lagi. Nah, masih ada. Sok, bagiin dulu snacknya ini. Orang lebih pilih lihat snack daripada lihat saya. Lebih menggeda snack daripada saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kebahagiaan itu, kebahagiaan seorang muslim ketika mendengar azan. Tapi ibu dan bapak, awas jangan sampai keliru bisi kalau di masjid sedang ada yang tes mic. Tes micnya jam setengah 6. Allah udah makan duluan. Padahal humma sholli wa sallim wa barik. Jadi dengarkan dulu sampai akhir. Jangan sampai terburu-buru. Ini mah belum sudah ditempelkan roti di sini. Ditempelkan roti di mulut, begitu mendengar suara di mic padahal assalamualaikum dimakan. Jangan sampai seperti itu. Batal puasanya itu. Oi. Nah, sudah dibagikan? Nah, baik, ibu dan bapak dilanjut. Sekarang saya ulangi lagi. 3 hal yang terus mengalir sampai kita meninggal. Pertama adalah sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, nah ini. Waladin, oh udah tahu Alhamdulillah. Tetapi tidak bosan mendengar ini? Tidak, berarti kita ahli ilmu. Alhamdulillah. 3, kata ibu tadi, apa ibu? Anak soleh yang mendoakan kepada orang tua. Nah, alhamdulillah saya jadi tahu. Oh, anak soleh mendoakan orang tua. Awas, dalam redaksi hadis dikatakan awaladin solihin yad'ulahu. Artinya anak soleh yang mendoakan yada'u, yang mendoakan lahu kepada ibnu Adam, domirnya ke sana. Maksudnya apa? Bukan berarti kita harus mendoakan orang tua kita saja. Mendoakan siapapun asalkan anak Adam, bukan anak setan, bukan anak jin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yad'ulahu teh anak Adam, ibnu Adam, setiap keturunan Adam, jika didoakan maka doa kita akan sampai. Cuman yang jadi PR, bagaimana cara mendidik anak kita, bagaimana cara mendidik saudara-saudara kita untuk bisa mendoakan kita. Tidak ada ini mah anak saudara yang tidak mau mendoakan orang tuanya. Sedangkan hadis mengatakan tarkud doa lil walidain yurithul pakro. Meninggalkan mendoakan kepada orang tua mewarisi kepada miskin. Jadi orang yang tidak mendoakan orang tuanya, mendoakan kakek neneknya, itu diwarisi akan fakir hidupnya. Baik fakir secara harta atau fakir secara ilmu. Naudzubillahi min dalik. Misalkan tadi waladin solihin, sekarang mau tanya, kalau di bahasa anak yang soleh berarti ibu yang soleh, nenek yang soleh, doanya sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Sampai tidak? Saya tanya lagi, sekali lagi. Yang terus mengalir sampai kiamat, sampai kita mati, yang terakhir adalah doa anak soleh. Saya tanya sekali lagi, apakah ibu soleh, nenek soleh, sampai tidak doanya? Sampai. Karena kita juga termasuk anak A. Nah, punten, ibu ini siapa namanya? Ibu Sumirah. Ibu Sumirah teh ini ibu-ibu anak-anak janda. Yang saya cari sekali lagi, Ibu Sumirah orang tua atau anak-anak? Bisa jadi orang tua, bisa jadi anak. Orang tua jika ditinjau dari anak-anaknya. Oh, anak-anak jika ditinjau dari orang tua, maka doa Ibu Sumirah mendoakan kepada ibunya, walaupun ini bukan anak-anak lagi, sudah jadi bayi vintage, sudah kedaluarsa.
tetapi insya Allah dipergunakan sebaik-baik umurnya dalam kebaikan. Moga Ibu Simirah panjang umur, amin. Maka doa kita akan sampai, insya Allah. Sekali lagi saya bertanya, Ibu dan Bapak, 3 amal-amalan yang terus mengalir sampai hari kiamat. Pertama, sedekah jariah. Cung, yang suka sedekah jariah jangan ngacung, karena sebaik-sebaiknya sedekah adalah yang disembunyikan. Yang sudah ngacung jangan terlanjur kebawahin tangannya. 2, ilmu yang bermanfaat. Saya akan kasih hadiah bagi yang tahu. 3, anak soleh. Cung, yang bisa ketiganya. Cung, ngacung ke depan ke sini. Apa? Paling cepat. Sok siapa yang ke depan ke sini? Duduk aja ya Ustaz. Gak apa-apa, berdiri gak apa-apa. 3 amalan yang terus mengalir sampai kiamat. Pertama, Sedekah jariah. sedekah jariah. Yang kedua, Ilmu yang bermanfaat. 3, Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. alhamdulillah dapat hadiah. Ini 50.000 dibagi Terima kasih Ustaz. Beneran Ustaz. dibagi seorang lagi. Cung, seorang lagi. Cung, seorang lagi. Sok ke depan, Cung, seorang lagi. Mbah. Oh, nggak bisa jalan. Tuh, sepotong ewang sama Mbah itu. Iya. 25 itu 25. Oh, nanti sok ke sana. Alhamdulillah. Sami-sami. Begitu. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat terima hari ini, jangan bosan-bosan setiap hari harus nambah ilmu. Walaupun ilmunya yang sama, tetap harus ditambah lagi, diingat lagi. Kenapa? Karena manusia suka lupa. Sekali lagi, ilmu amal-amalan yang terus mengalir sampai hari kiamat, sampai kita meninggal. Pertama adalah sedekah jariah. Awas, yang belum suka sedekah jariah, sedekah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu sedikit yang kita punya, amalkan. Kasih tahu ke orang lain. Terus kasih tahu sampai banyak yang mengamalkan ilmu dari kita. Terakhir, anak soleh yang mendoakan orang tua. Semoga orang tua kita selalu dalam keadaan aman dan juga dalam barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Orang tua yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala tambah-tambah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah, suatu surga dari macam-macam surga Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari pintu api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkatan wau atur pengawasan saking panjenengan Ustadz Royen saking Tasikmalaya. Lan monggo pengajian wonten ing santen niku kita pungkasi kanthi wawasan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga buka bersama.